Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kembali lagi di Q&A. Kita ngobrol dan Bertanya. Yuk sini yang mau bertanya. Oke. Alhamdulillah Q&A kembali lagi di hadapan teman-teman semua di tengah teriknya bulan puasa, asik gitu ya. Selamat berpuasa buat teman-teman yang berpuasa. Emang ada follower kita yang nggak puasa? Ya mungkin aja yang ya. cewek mungkin Pak ya. Oh iya, yang benar. sedang berhalangan. Mungkin yang putra juga berhalangan. Yang di perjalanan. Yang di perjalanan, iya. betul ya. Bapak Muntir, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana di Ramadan tahun ini? Mungkin ada yang beda atau sama-sama saja? Sama aja, tiap siang mesti lapar. Betul sama Pak. Saya juga lapar kalau siang. Duhur-duhur gitu Pak, mesti sama aja kayaknya tahun kemarin kayak gitu. Selalu ya pasti Iya. kalau siang. Apa yang membedakan ketika Bapak itu sudah tidak lagi jadi siswa gitu, katakanlah sudah terhitung pengurus ya teman-teman di Pondok Pesantren Lirboyo. Ramadannya. Iya. Aslinya siswa itu jangan terlalu ya. Sampean siswa ya? Ya, sebenarnya saya masih siswa, doakan saya bisa tamat Lirboyo. Amin, ya Allah. Amin. Jangan berekspektasi tinggi bahwa pengurus itu enak gitu. Itu semuanya omong kosong. Tapi agak ada benernya juga sih. Iya, betul. Pasti ada privilege-nya ya. Diakui atau tidak. Sebenarnya sama saja kok. Puasa jadi siswa, puasa jadi pengurus sama saja. Saya nggak pernah puasa di sini dah. Saya Ha-ha. semenjak tergabung di teman-teman ini, saya akhirnya berpuasa di sini. Berpuasa Pak. di sini kan. Ya sama saja juga Pak, tidak ada bedanya. Tapi ini yang menarik Pak. Apa yang menjadi atau apa yang beda yang Bapak rasakan gitu? Atau budaya apa yang ada di Madura sana ketika bulan Ramadan yang paling mencolok lah itu, yang paling pasti ada di bulan Ramadan? Apa ya? Oh nganu. Setiap akhir bulan Ramadan itu biasanya mesti ada istilahnya itu rebe. Rebe. Sulit emang ya. Rebe itu kayak Jadi setiap keluarga itu buat makanan khusus, hidangan khusus, nanti didoakan, dianterin ke rumah kiai untuk didoakan para leluhurnya. Oh begitu. Jadi makanya katanya jadi kiai di Madura itu enak. Oh. Selain banyak tradisi-tradisi yang menguntungkan beliau. Juga banyak. Tapi harus Madura ya, kiai harus Madura atau kiai boleh pendatang? Boleh juga. Silahkan teman-teman yang berminat ya. Mudah-mudahan bisa jadi Tapi kiai di Madura persaingannya sana. ketat coy. Kita kalah sama warga lokal. Aduh. Benar itu. Jadi ya itu nggak terlepas dari itu sebenarnya. Itu ya tadi itu. Jadi dia menyuguhkan beberapa makanan, disedekahkan, didoakan oleh kiai kampung, kiai setempat untuk leluhur-leluhurnya. Kemudian dimakan bareng-bareng gitu Pak. Ya, Oke, juga kayak gitu. menarik ya teman-teman. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung bahas saja. Q&A. Ya, Q&A kita kali ini. Q&A kita mulai. Pertanyaannya sudah datang dari JHNNN _O. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan ijazah lewat sosmed? Ijazah SMA apa ijazah SD ini? Ijazah apa nih? Soalnya tamatan corona ijazahnya sosmed semua Pak. Lulusannya lewat sosmed ya kan? Ya, Anda yang tamatan corona. Iya kan? Itu. Ya tidak pasti ijazah yang doa-doa, amalan-amalan begitu Pak. Iya. Ijazah. Itu gimana Pak? Kayak misalnya kita suka di konten-konten kita tuh kita mengutip dawuh ulama yang menyipilkan kalau kalian pengen punya anak soleh baca ini, kayak yang beberapa bulan lalu ada Habib Umar, ada Kiai Zulfa, ada Kiai Nurul Huda Jazuli juga yang bentuknya seperti mengijazahkan yang tapi tidak langsung. Follower kita pada amin dan qabil tu amin qabil tu amin qabil tu. Nah, gitu tuh udah bisa diamalkan dan terkategorikan sebagai ijazah atau bagaimana? Sebenarnya ya. Sebenarnya ulama itu beragam pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan tidak perlu ijazah. Gitu.
terlebih khusus untuk wirid-wirid amalan-amalan yang langsung warid dari Kanjeng Nabi. Yang langsung datang dari Nabi, tidak perlu lagi diijazahkan gitu. Sampean baca hadis di mana langsung diamalkan enggak apa-apa. Suruh baca ini 3 kali setelah sholat. Nah, kayak gitu loh, kayak gitu. Tapi yang langsung dari hadis Ya, enggak perlu ijazah itu. tanpa harus ajas tukum gitu Enggak ya. perlu. Itu ada yang mengatakan kayak gitu. Tapi ada juga yang mensyaratkan ijazah. Nah, ini mungkin yang menjadi topik kita kan ini ya. Ketika harus ada ijazah, maka lewat sosmed itu bisa atau enggak. Sebenarnya, kenapa kok harus ada ijazah? Itu simple ya. Untuk memastikan bahwa informasi ini betul-betul datang dari orang yang tepat. Informasi ini betul-betul disampaikan oleh si A. Saya benar-benar disuruh untuk melakukan ini oleh si A. Oh, seperti itu. Makanya ada contoh ketika orang mengijazahkan dari balik tirai, atau saya mengijazahkan ke orang khusus, tapi ada orang yang menguping. Nah, Itu boleh itu. Itu sudah dianggap ijazah yang sah. Begitu. Jadi kesimpulannya berarti lewat sosmed itu bisa kita amalkan ketika yang pertama ijazahnya itu disampaikan langsung oleh beliau, contoh video yang tidak mungkin diedit lah ya. Artinya informasi itu, anjuran itu memang datang dari beliau gitu loh. betul-betul yang di video itu adalah beliau, suara beliau dan apa yang disampaikan sesuai juga. Atau kalau tulisannya beliau sendiri, akunnya beliau langsung ya. Itu boleh kayak gitu. Itu ijazah lewat sosmed. Berarti langsung boleh pakai misalnya di kayak di video kita itu ada Habib Umar yang bilang mengatakan beginilah. Ya. Terus follower kita bilang Qabil tuh kita sudah boleh melaksanakan berdasarkan saya dapat ijazah dari Habib Umar. Boleh. Begitu. Ya begitu. Apalagi dai-dai sekarang kan sering kayak gitu. Kayak Habib biasanya kan menyampaikan suruh baca ini, kalau habis ini baca ini buat ini. Itu gak apa-apa diamalkan. Apalagi ijazah yang amah. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kemarin sempat disinggung oleh beliau Abu Said. Nah, itu ketika waktu rumusan ada pertanyaan yang mirip juga ini masalah ijazah itu. Apa boleh mengamalkan wirid-wirid tanpa adanya guru, tanpa adanya orang yang menuntun? Nah, itu juga perlu saya kira ketika berupa ijazah yang agak berat. Maksud agak berat, Pak? Agak berat itu yang contoh seperti proses suluk. Contoh seperti proses Suluk. Thariqah itu loh. Iya, Nah, tasawuf begitu ya? Begitu. Atau untuk mendapatkan karomah khusus. Kayak hizib-hizib. Kayak jausan biar kuat. Nah, kayak gitu loh. Maksudnya terhindar dari malapetaka gitu, teman-teman. Biar bisa terbang. Iya, terbang. Ya. Atau Biar ijazah tidak bisa tercarok mungkin, Pak ya. biar kalau kena celurit gak luka Aman kayak gitu. Jadi kalau ketemu teman-teman Bapak di jalan aman gitu. So, ya, masalah ini saya punya teman itu juga. Benar, maksudnya ceritanya dia sendiri. Kalau saya lihat dari orangnya dia agak pembual sih. Maksudnya agak Ya bisa diterima ceritanya. Adil lah orangnya. Katanya dia pernah berkelahi kayak gitu dibacok 6 kali apa 7 kali gitu belakang. Tapi yang robek itu cuma kaosnya. Hebat itu. Kayak Hulk ya. Atau beberapa Kayak superhero. Thor ya. Thor. Thor itu kan diapa-apain bajunya doang yang robek. Itu orang Madura, Pak? Orang Madura. Ya itu ketika hizibnya seperti itu kan. Ketika amalannya untuk mendapatkan karomah khusus, ya maka tidak cukuplah sosmed. Begitu. Karena kadang apalagi yang suluk tadi itu, Thariqah itu gurunya lebih tahu apakah kamu pantas untuk mengamalkan ini. Kalau tidak pantas kan bisa jadi kayak agak oleng begitu ya. Iya. Kayak mungkin jausan itu juga kan kan ada banyak tingkatannya.
Kalau santri Lirboyo itu kalau udah di Tiga tingkat aliyah. tiga aliyah Ya. gitu, madrasah diniahnya baru boleh. Baru boleh. Dan ada apa namanya dosisnya gitu Pak Dosisnya. ya, ada dosisnya. Kelebihan dosis oleng juga kan. Oleng juga nanti kayak siapa gitu. Karena memang tadi dosisnya tinggi dan tidak semua orang bisa menerima, bisa mengamalkan. Jadi emang untuk yang apa porsinya berat harus bertemu gitu. Tapi kalau cuma untuk yang disampaikan Habib Umar, doa-doa kayak gitu, dia ulama kayak Iya. gitu, itu cukup itu lewat sosmed. Atau dalail, dalail biasanya kan banyak. Itu cukup. Ya untuk amalia sehari-hari lah Pak ya. Mm-mm. Untuk biar rezekinya nambah, kita lancar segala Ya, macam. sholat duha, Ya, sholat waqiah, duha, gitu. habis asar. Wah, Betul. itu sampean amalkan dari siapapun bagus itu. Ya segera kita amalkan ya, biar pundi-pundi kita juga nambah. Kalau akhir- Apalagi mau lebaran Pak. Apalagi akhir bulan. Aduh ya Allah. Oke, Duhanya oke, cuma oke. akhir bulan ya. Tapi secara kesimpulan tetap kalau yang sosmed tadi, Ya. selama tidak sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi, tetap bisa-bisa saja ya. Ya. Jadi teman-teman follower kalau kita lagi upload dawuh yai ya, itu yang berisi doa-doa untuk kalian amalkan, silahkan dipenuhi komentar dengan kobil tuh nggak apa-apa. Nanti Limin sukai semua. Oke, untuk pertanyaan pertama, jelas Pak ya kira-kira ya? Ya. Oke teman-teman, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ah ini jelas nih, bisa dibaca dari @ovie_313. Kayak anak Facebook 2015 ya. Iya. Pertanyaannya, kalau kita bertamu dan tuan rumah memberi hidangan, sedangkan kita kondisi puasa, itu gimana Min respon kita? Oh, misalnya saya aja ya, saya sedang berpuasa sunnah, bertamu ke rumah bapak, terus udah ini makan khas Madura gitu, tapi saya posisi puasa, apakah saya harus membatalkan Pak? Atau ini so imun gitu? Kan kayak yang Pamer begitu. Itu kayaknya pas kalau lagi bertamu ke rumahnya mertua lah ya. Ya betul. Saya lagi puasa, Bu. Mertua Masya Pak. Allah. Aduh. Bapak kapan punya mertua? Saya masih Ya pasti Bapak duluan pastilah ya. ya kita Kita aminkan bersama kita belum teman-teman tahu ya. dah. Ya. Sampai aja dulu nggak apa-apa. Masih siswa Pak. Ya gimana Pak? Yang terkait puasa ya. Puasa bertamu begitu. Ini ada dua kemungkinan. Puasa sunnah atau puasa wajib. Kalau puasa wajib, entah wajibnya itu karena Ramadan seperti kita sekarang ini ya, atau puasanya nadar, atau puasa kafaroh, maka jelas tidak boleh. Kita kan punya kaidah fikih itu tidak boleh menggugurkan perkara wajib disebabkan perkara yang sunnah. Makan hidangan itu kan sunnah, membahagiakan tuan rumah kan ya. Ya. Tapi kalau kita punya tanggung jawab hal wajib, nazar, puasa Ramadan tadi, maka tidak boleh. Tapi kalau puasanya sunnah, ini yang mungkin lebih realistis, maka kita bisa membatalkan. Atau lebih baik untuk membatalkan. Bahkan lebih baik Lebih baik membatalkan ketika, nah ini perlu catatannya, ketika kita melihat bahwa tuan rumah itu akan lebih senang atau lebih marem ketika kita memakan hidangannya. hidangan yang sudah disiapkan itu ya. Dan bahkan ada salah satu keterangan itu tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh ya. Apa namanya, tidak dianjurkan untuk kita mengatakan ini so'imun. Tidak dianjurkan itu kayak tadi. Ya kecuali keadaan yang tadi itu. Ketika kita ke rumah orang tua. Iya. Tidak ada itu. Iya betul. Tidak dianjurkan untuk mengatakan ini so'imun, tidak dianjurkan. Kita lihat keadaannya tuan rumah. Kira-kira tuan rumah tingkat kekecewaannya seberapa begitu loh. Kalau sekiranya saya ndak makan terus dia sampai guling-guling nangis gitu. Kamu nggak makan, kamu kayak gitu kan nggak? Ya mungkin. Makanya kita harus ada anjuran untuk makan. Kamu saya carok kalau nggak mau makan gitu. Tapi bener loh, di Madura itu kalau bertamu mesti dihidangin makan. Makanan. Bukan cemilan ya. Makan. Harus makan, iya. Makan nasi Pak ya? Nasi, makan nasi. Makanya kadang kalau apa namanya lebaran itu bentar lagi kan lebaran. Insya Allah saya nggak pulang Pak, nanti saya Oh iya. Rumah saya agak tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa Pak, yang penting Oh tidak. Lampung kan lebih parah.
Ya. Ya begitu ya. Lanjut. Umumnya begitu. Jadi kalau bertamu itu harus makan. Camilan itu apa ya? Gak puas begitu loh. Kayak cuman misalnya kayak keripik, Jajan-jajan itu udah. es gitu. Apa gitu. Kamu datang makan berarti. Makan, harus makan. Makanya kalau lebaran itu biasanya kayak bentar lagi nih lebaran itu dari rumah ke rumah itu harus makan. Jadi sehari bisa makan 6 kali. 5 kali. Padahal saya udah makan Bu di rumah ini tadi. Pokoknya nyampe sini harus makan lagi. Itu bertolak belakang sekali dengan budaya di tempat kami, Pak. Masa? Iya, jadi kalau lebaran itu rame 1-2, sisanya datang ya tetap diterima. Tapi apa aja yang ada di meja setelahnya tidak ditawar lagi untuk makan. Yang orang asli ya, tapi kalau yang orang Jawa tetap makan. Beberapa tetap makan. Sampai kalau di Jawa sama ya berarti? Sama ya teman-teman di Jawa ya, tetap makan terus ya. Oh tidak, ada yang beda. Ada yang beda juga. Madura berarti Pak, suruh dia makan itu. Disuruh makan. Jadi kalau keadaannya kayak gitu, dan juga kadang tuan rumahnya juga tidak paham. Kalau ini sedang puasa, kalau ini adatnya puasa Senin Kamis, puasa atau kalau lebaran biasanya puasa Syawal ya kan. Gak paham, ya makanya kita anjuran untuk makan. Tapi kalau tuan rumahnya sudah paham, ini lagi puasa nih. Lagi puasa nih, orangnya tirakatan ini kayak saya ini. Gitu. Ya, maka itu nggak apa-apa lah tidak makan. Tuan rumah nggak terlalu kecewa, nggak sampai guling-guling lah kira-kira kalau saya tidak makan. Berarti selama kita melihat kayak mereka udah effort banget buat menghargai kedatangan kita dan berharap sekali kita menyicipi apa yang udah mereka bikin. Kalau puasa sudah akan lebih baik dan lebih dianjurkan untuk membatalkan saja Pak ya. Berarti itu bebas ya bertamu siapapun, teman juga nggak apa-apa berarti Pak ya. Teman. Karena teman terus tiba-tiba dibeliin ini makan gitu. Karena di puasa Ramadan juga banyak yang gitu ya. Datang ke rumah teman. Lapar kan ya? Ya Allah. Itu masa lalu teman-teman, Pak. Nah, sekarang kan udah enggak ya? Kan? Sudah enggak ya? Tidak lah. Oke, begitu. Dari Mas, ini Mas apa Mbak ini? Ovi itu ya V313 ini kayaknya kakaknya Wiro Sableng. 313. Kalau bilang kan 212. Iya, 212. 313 emasnya ini. Oke, jelas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah habis ya? Untuk episode kali ini. Nah, alhamdulillah kita sudah menghabiskan lagi pertanyaan untuk episode keberapa? Ketiga ini. Semoga berjalan lancar. Jelas sekali ya penjelasan dari beliau ini. Saya juga tercerahkan untuk semangat berpuasa sunnah dan semangat bertamu saat berpuasa sunnah. Pahala puasa dapat Pak ya. Pahala menyenangkan orang lain juga dapat. Kenyang juga dapat. Kenyang juga dapat. Apalagi kalau ke Madura sekalian kan. Kayak bulan Maulud ke Madura itu kan ramai juga. Ramai juga. Bulan Maulud itu di Madura. Boleh dicoba. Nah itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini sampai habis ya. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi buat teman-teman tadi yang punya wadhifah, sering berpuasa, yang sering juga bersafari ke rumah orang-orang lain. Jangan lupa ya untuk kalau yang baru mampir untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasi biar dapat updatean terbaru terus. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Isa Alkaf Zakaria dan Bapak Muhammad Mundir undur diri dari hadapan teman-teman semua. Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau cuma 1 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.